Oke, siap Kak Dian udah on cam, mantap. Kak Abdul, siapa lagi nih? Yang lainnya belum on cam loh. Kak Fajar. Oke. Udah, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka aja nggak apa-apa. Nggak usah di-mute. Suaranya Kak dibuka aja. Sebelumnya perkenalkan yang belum kenal, perkenalkan saya Cindy. Cindy dari timnya Bosman. Halo kakak semuanya. Ini acara Boba Time ini yang kedua. Jadi yang minggu lalu itu batch pertama. Yang batch pertama ikut siapa aja? Cung. Minggu lalu nggak ada yang ikut nih. Berarti baru semua dong. Pak Anwar itu yang minggu lalu nggak sih? Masa dari tadi Cindy ngomong nggak ada yang jawab? Dari Assalamualaikum, halo. Dijawab dulu dong. Itu di mute itu rata-rata di mute semua, jadi nggak bisa jawab Cindy dong. Ini ada Kak Dian nih. Kak Dian jangan di mute. Masa Cindy nyapa nggak ada yang jawab? Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong. Nah, sebelumnya sih jelasin. Waalaikumsalam, halo semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Halo, hai. Malam Cindy. Malam semuanya. Jambi Mbak. Mantap. Jambi. Jambi hadir. Mantap. Ini juga dari Sumatera kok. Palembang tapi. Tahu Jiku. Mantap. Oke, sebelumnya ini Cindy mau infoin dulu ya. Kayak base sebelumnya, yang ikut malam ini nanti ada voucher plus 2 orang beruntung nanti dapat buku dari Bosman, buku Sadar Kaya ini. Jadi syaratnya kakak-kakak bisa komen tag IG kakak-kakak semua, ketik IG kakak-kakak semua, dan harus membuat story di IG story tentang malam ini, bobatan malam ini. Nanti tag IG Garputala dan Bosman ya. Oke, udah jelas belum? Ulang coba Pak, ulang. Oke, jadi kakak-kakak semua yang 2 orang beruntung ini bisa komen di bawah, bisa ada yang message itu, komen, ketik nama IG masing-masing. Nanti bakalan diundi besok. Nah, syaratnya kakak-kakak semua wajib buat story di IG tentang boba malam ini. Zoom boba malam ini. Bebas Mbak kalimatnya. Jadi diundinya besok dari IG kakak-kakak semua. Terus nanti yang dapat 2 orang beruntung. Tapi syaratnya itu ya. Syaratnya harus buat story tentang Zoom meeting malam ini. Nanti tag Garputala dan IG Bosman. Oke? Udah ada yang tahu belum IG-nya Garputala? Sudah Kak. Oke, siap. Yaudah. Sudah tahu, udah. Kenapa? Udah tahu. Di ini ya, di komen itu di ketik nama IG-nya masing-masing.
Soalnya kalau misalnya nggak diketik nama IG-nya masing-masing, nanti nggak tahu dong siapa nggak dapet hadiah nanti. Oke, belum. Bisa nggak ketik di sini? Di chat bukan Mbak? Oke. Di chat bukan? Kak Ayura, ini baru Kak Ayura loh ini. Berarti yang lain nggak mau dapet free ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi dibuat satu-satu, masing-masing satu akun IG. Nanti kita undinya besok yang beruntung. Dan syaratnya harus upload story di IG masing-masing tentang Boba Zoom malam ini. Oke, jelas? Bisa lanjut nih? Lanjut ya. Lanjut aja. Oke, baiklah. Jadi malam ini kita bahas tentang buku Sadar Kaya ini. Ada yang udah punya buku Sadar Kaya, Bosman? Yang punya boleh dong diliatin. Oh mantep Kak Dian. Abdul, cung-cung aja mana bukunya? Ketinggalan, Bu. Nah, buset, Ibu. Ini udah tua ya? Ini masih muda loh. Oh iya, Mbak. Gak bisanya. Mana lagi nih yang punya buku? Oke. Saya punya 4, Mbak, buku Bosman. Punya 4, mantep. Nanti tambahin lagi ya. Siap, Mbak. Oke, nah lanjut ya. Jadi flashback aja. Jadi minggu lalu itu Cindy sudah ada meeting Boba ini tentang Sadar Kaya juga. Jadi kalau semisalnya yang udah ikut Boba kemarin paham lah ya. Ini Kak Anwar ya? Iya. Anwar kemarin ikut nggak? Ikut. Mantap, siap. Ikut. Nah, buku Sadar Kaya ini merupakan 25 tahun pengalaman seorang Mardi Guowik. Di depan buku Sadar Kaya ini ada tulisan yang ketikannya kayak gini. Ketika semua usaha sudah dijalankan, semua upaya sudah dikerahkan, tetapi belum juga memberikan hasil yang diinginkan, apa yang harus Anda lakukan? Ubah Nah, mindset, ini kan Mbak. pertanyaan. Kenapa? Ubah mindset. Mantap, udah dijawab aja. Ya kakaknya kan udah baca. Betul. Jadi di sini ada pertanyaan kan, apa yang harus Anda lakukan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini ada di isi buku Sadar Kaya ini. Karena ini merupakan 25 tahun pengalaman seorang Mardi Guowik. Kalau misalnya batch sebelumnya kita ngebahas tentang patung Michelangelo, kalau batch ini kita akan membahas tentang dengan membatalkan doa, tentang pikiran itu mencipta. Yang tahu tentang pikiran itu mencipta, ada yang tahu nggak? Di halaman berapa? Katanya udah punya. Ayo kakak, ayo Kak Dian, cari ayo. Nggak bercanda. Nah, jadi mau nanya nih, yang udah pernah baca buku Sadar Kaya ini, ada nggak yang mindsetnya udah berubah? Ada nggak mindsetnya yang udah berubah? Ada nggak? Yang belum baca nggak apa-apa, yang belum baca mungkin next time ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ada nggak yang udah baca buku ini terus mindsetnya berubah? Gak ada yang mau jawab? Iya, Mbak, sudah berubah. Baca, kemarin cuma baca yang tren itu ya lumayan sih. Oh kakak yang baca yang trends. Kalau misalnya kalau yang Sadar Kaya ini ada nggak yang mindsetnya berubah gitu loh setelah membaca buku Sadar Kaya ini ya? Ada nggak? Ada Kak, ada Kak. Ya, ayo. Ada lihat. Kak Johan. Saya baca buku Berani Kaya itu, Kak. Oke. Apa sih yang pernah kakak alami? Gimana Kak Johan?
Suaranya nggak masuk, Kak. Kenapa ya? Suara Kak Johan nggak masuk. Gimana? Sharing dong. Kan saya baca itu yang berani kayaknya. Kan Oh, yang berani kayak. saya ikutin dari cara berpikir, mindsetnya. Setelah semuanya saya terapin di usaha saya, pas pertama itu saya tembus mungkin 150 juta pertama saya. Kalau pandai. Oke, Gila sih. mantap. Kakak berarti udah baca Berani Kaya. Kalau misalnya Sadar Kayanya udah, Kak? Belum nggak? Yang sadar kayanya udah. Tadi bacanya yang Berani Kaya ya? Belum. Oh ya udah, berarti Son ya. Nanti wajib baca ya. Habis itu harus baca yang Sadar Kaya karena ini yang favorit sih dari buku-buku lain, ini yang favorit. Yang udah baca Sadar Kaya, Kak Abdul deh. Kak Abdul Rahman, ayo. Kakak katanya udah punya bukunya. Kejadian apa nih yang kakak alamin setelah membaca buku ini? Yang mindsetnya udah berubah belum nih? Kalau dari mindset mungkin udah mulai berubah ya. Nah, dari persepsi-persepsi, Pak. Oke. Tentang cara memandang dunia. Jadi lebih ada lain gitu. Dunia, cara memandang dunia. Emang yang kakak pandang sebelumnya apa nih dunia nih, bentukannya kotak gitu? Apa enggak, maksudnya tuh tentang hal orang-orang lain. Okay. Lalu negatif pada orang lain tuh. Berarti sekarang pemikirannya positif aja gitu ya? Bisa jadi, Mbak. Kok bisa jadi? Berarti sekarang belum mikir positif dong? Ayo, jangan-jangan negatif terus ya? Oke, udah. Siapa lagi yang udah punya buku tadi? Kak Dian tadi nunjukin ke sini bukunya. Setelah baca buku Sadar Kaya ini, kakak ngerasa nggak mindset kakak berubah? Kebetulan belum baca sih, ini baru mau. Kemarin lanjut dibaca ya. Baru baca yang tren. Iya. Kemarin baru baca yang tren aja. Yang Sadar Kayanya belum dibaca lagi. Oh, baru yang tren. Oke. Siap, nggak apa-apa. Nanti dibaca ya Kak sampai tuntas. Padahal ini yang favorit loh. Ada lagi yang mau sharing? Wah parah nih. Padahal batch kemarin itu ya. Batch kemarin itu sampai kurang loh waktunya karena kebanyakan yang mau sharing. Tanya deh Kak Anwar. Ya nggak Kak Anwar? Ya betul. Batch kemarin tuh banyak loh yang mau sharing. Kok batch ini nggak ada? Jangan-jangan belum. Kalau nanya boleh gak, Pak? Gimana? Kalau nanya boleh gak? Boleh. Kalau buku Sadar Kaya itu ada kaitannya gak sama buku The Secret? The Secret apa? Law of Attraction by Rhonda Byrne. Yang Rhonda Byrne ya? Oh enggak, beda Kak. Jadi setiap sebenarnya kalau misalnya judul-judul buku basement itu nggak berepisode kecuali yang komik Dinaran Vol 1 dan 2. Itu pun walaupun Vol 1 dan Vol 2 juga ceritanya nggak berlanjut kayak gitu. Jadi buku-buku basement itu setiap judul bukunya ada intinya masing-masing. Kayak Revolution itu ada bukunya, kayak Mana NKRI-mu, tentang Revolution yang itu gitu. Oke, Kang. Kenapa lagi Kak? Terus apa lagi terus? Kak Cindy. Ya. Kalau buku Millionaire Mindset itu ini nggak, Mbak? Diterbitkan nggak? Millionaire Mindset yang mana nih? Kan saya dapat apa sih namanya tuh kayak PDF. PDF ada Millionaire Mindset-nya tuh ada volume 1, 2, 3, 4 sampai 9 kalau nggak salah, Mbak. 8, jangan lebih-lebihin deh. Nanti orang ini. 8. Ada tapi saya lihat Mas Cindy. 8. 8. Kemarin saya lihat tuh ada 9 kalau nggak salah. Oh berarti ada 8 ya, Pak?
Mungkin 9-nya nyelip. Oke. Lanjut, ini Kak Isan. Bener ya Kak Anwar? Kak Isan dulu. Gimana Kak Isan? Ya, Kak Isan, halo. Ahsan, Ding, Ahsan. Ya ampun, maaf sih, Ding, rubah-rubah nama orang. Kak Ahsan. Jangan-jangan Kak Ahsan ini cuma mau ancung aja, nggak mau ngomong. Kak Anwar, deh lanjut. saya mau sharing tentang pengalaman membaca buku sadar saya. Sebenarnya banyak banget ilmu yang bisa saya dapat dari sini. Kebetulan saya dulu itu kuliah jurusan bimbingan konseling yang sedikit adalah teknik mempermainkan psikologi kita, teknik memainkan pikiran kita. Kalau untuk membaca buku sadar saya itu sangat menguatkan sekali. Saya jadi semakin yakin kalau memang kekuatan pikiran itu adalah kunci, yaitu apapun yang terjadi kalau kita berpikir positif, sejelek-jeleknya hasil itu pasti ada hikmahnya, nggak mungkin enggak. Saya yakin itu. Saya sudah beberapa kali mempraktekkan. Kalau semisal ada kejadian yang tidak mengenakan kita lah, kita masih berpikir positif, kita masih menanggapinya dengan positif. Itu di akhir episode pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Entah nanti misal kayak tender yang pelaku bisnis tender kalah, entah karena dukun atau karena apa, kalau kita tetap positif, selanjutnya pasti akan ada rezeki yang lain yang bukan dari, yang bisa lebih besar lah dari yang kita hilangkan. Seperti yang saya kemarin, saya pernah berpikir tentang punya mobil, mungkin Mbak Cindy masih. Oh iya. Nah, itu kan saya juga nggak sengaja. Itu kan saya juga nggak sengaja. Cuma ketika ditanya kapan punya mobil, nanti setelah hari raya, setiap ditanya bilang seperti itu. Nggak taunya setelah hari raya dapat juga mobil dengan jalan yang tidak kita duga. Padahal kita juga belum punya tabungan, belum apa. Jadi itu yang saya sesalkan, seperti yang kemarin saya bilang, yang saya sesalkan itu kenapa nggak mintanya sekalian besok setelah hari raya mobil cash gitu. Nah itu kekuatan pikiran itu memang sangat diperlukan, sangat untuk untuk hasil yang maksimal itu memang prasangka kita, pikiran kita, mindset kita itu harus belajar tetap positif. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang baru baca atau yang sudah berpengalaman lebih banyak daripada saya itu mungkin bisa Recording in progress. Bisa lebih bisa lebih merasakan gimana rasanya kita tetap berpikir positif, kita tetap tetap berprasangka buruk, kita membuang energi kita yang negatif-negatif, yang bagus-bagus aja lah yang kita pikirkan. Itu sangat membantu untuk memudahkan apa yang kita jalani. Sementara itu Mbak Sigi, terima kasih. Sama, mantap. Keren Kak Anwar. Ini tunggu nih, udah baca sadar saya. Udah, sekarang lagi jalan takbir melintir nih. Sekarang targetnya apa nih Kak? Mobil udah. Apa nih targetnya? Rumah atau kos-kosan lah. Amin. Semangat Kak. Kalau misalnya rumahnya udah banyak nanti jual ke sini satu ya. Diskon ya. Masih Kak. Ini ada lagi yang ancung tangan Kakak Alhamdulillah Jujun Junaidi. Kakak silakan dipersilakan. Namanya Kakak buat salah apa? Kakak rese tapi Kakak nggak mau ngomong. Apa di mute ya? Kakak ampunilah, dipersilakan. Astagfirullah, namanya ampunilah bukan maafkanlah ya. Apa namanya Kak? Ya. Oke, Kakak ampunilah Jujun Junaidi, ya Allah. Ya Tuhanku. Silakan dipersilakan Kakak. Gimana Kak? Saya nyimak aja Kak. Lagi nyimak aja kok. Oh, nyimak aja tangannya diturunin dulu Kakak. Kalau nyimak aja. Itu nasib, mantap. Ini siapa lagi nih? Kak Arif Rahman, silakan. Oh, silakan. Apa yang mau di-share tentang sadar kaya? Gimana?
Iya, kan sebenarnya sama nggak sih Sadar Kaya yang complete edition sama Sadar Kaya yang lama ini, yang dipegang angkat ini? Sadar Kaya yang mana? Sadar Kaya yang complete edition itu kan ada ya, yang terbaru ya. Sama yang Sadar Kaya yang dipegang Kasindi itu sama nggak itu? Atau memang ada yang perbedaan atau gimana gitu? Iya, kalau dulu memang ada, yang ini kan complete edition ya Kak. Ini yang complete edition Kak. Nah dulu itu ada Sadar Kaya kan ini apa sih namanya ini? Sampulnya juga beda sama yang dulu kan. Jadi ini yang complete edition. Jadi ada 40 tambahan halaman Kak. Gitu. Kak Ari, Ari punya yang complete edition apa yang lama? Complete edition juga sih di sini Mantap, tulisannya. Soal cuman di sini udah banyak gambar-gambarnya gitu kan. Kalau yang edisi terbaru kan ada kayak gambar-gambar gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Oh, itu yang ilustrasi Kak, yang warna kuning ya? Iya betul. Iya betul. Warna kuning. Ini kan, nih banyak tuh koleksi Cindy. Nih. Oh iya. Kan yang ini. Yang itu. Kalau yang ini, kalau Sadar Kaya ilustrasi ini dia lebih menarik Kak, kelihatan kan? Karena dia bergambar kayak gini. Kan ada beberapa orang yang kurang suka baca ya. Tapi dengan ada tambahan ilustrasi kayak gini, jadi bikin minat pembaca gitu loh. Tapi materinya sama, Mbak? Materinya sama kok. Kalau sini sih lebih suka yang ini. Soalnya sini nggak terlalu suka baca ya. Cuman nggak tahu sih kalau misalnya buku-buku Bosman Cindy suka aja gitu. Ilustrasi nih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kak Abdul Rahman. Silakan Kak Abdul. Oke, Mbak, mau sharing doang ya. Iya. Setelah membaca buku Sadar Kaya dari Bosman Marty Gubowick, nah, kan saya itu baru lulusan pesantren Tarbiyatul Huda kan ya, Mbak? Baru lulus sekolah. Baru lulus sekolah. Sebelum lulus sekolah tuh harus ada yang namanya tuh kegiatan. Yang mana kegiatan tersebut itu kami membuat acara yang bernamakan Panggung Gembira. Nah, di Panggung Gembira tersebut memerlukan biaya sekitar antara 150 jutaan, Mbak. Nah, jadi mencari uangnya itu lewat proposal, cari ke masyarakat. Nah, kan di per orangnya tuh ditargetkan kan namanya itu angkatan. Jadi kelas 6 tersebut atau kelas akhir tersebut per orangnya itu ditargetkan untuk mendapatkan uang atau mencari uang 2 juta per orang. Nah, setelah kami mencari uang 2 juta per orang tersebut, nah yang saya alami ketika saya mencari ke sana ke sini atau yang namanya itu mencari ke perusahaan ini, tapi susah untuk mendapatkannya karena sudah baca buku dari Bosman atau dari Sadar Kaya tersebut tentang pikiran itu mencipta. Ya udah, saya pikirkan uang 2 juta tersebut itu sudah ada di tangan saya, udah saya miliki. Nah, alhamdulillahnya, Mbak, ada tetangga datang ke saya, katanya datang ke saya, Man, katanya ada santunan anak yatim ya? Iya, Pak. Mana coba minta proposalnya? Sama saya kasih proposalnya. Ya udah, dia minta proposalnya dan tidak lama kemudian atau 1 hari kemudian dia langsung ngasih uang 2 juta tersebut. Saya capek-capek ke sana ke sini atau ke perusahaan ini ke perusahaan itu mencari dana tapi gak dapet, tapi malah mempraktekkan cuman lewat pikiran atau sudah mendapatkan uang tersebut 2 juta tersebut udah ada di tangan saya, malah kesampaian, Mbak, kayak gitu. Mantap, siap Kakak. Benar banget, itu ada juga di cerita Bosman di pikiran itu mencipta sama jangan membatalkan doa ya. Kalian Kak Abdul. Berarti Kakak udah hatam buku Bosman yang mana aja nih? Baru Sadar Kaya sama Pengusaha
tidak ada matinya. Nggak usah, nggak ada matinya. Siap. Nanti lanjut lagi ya buku yang lain-lainnya. Sekarang lanjut ke ini, Tajir Melintir. Oke, Tajir Melintir. Berani Kaya tuh bagus juga, Kak. Siap. Semangat, Kakak. Bentar kok. Baca ini Cindy aja, baca ini 2 hari selesai kok. Pasti ada yang 1 hari ya selesai ya. Terus lanjut siapa lagi? Mas Ruri ya? Mas Ruri, namanya susah banget sih, Mas. Lanjut. Iya, aku mau sharing-sharing dikit aja, Kak. Iya, gimana, Kak? Saya Ruri dari Madiun, Kak. Tapi asli Madura ini. Saya juga dari Madiun, Kak. Oh, sama ini. Iya, gimana lanjut? Kakak Madura stay Delopo, Kak, Delopo. Jadi saya tuh jadi gini Kak Cindy. Saya tuh udah baca buku Sadar Kaya yang putih itu ya. Nah, terus alhamdulillahnya saya tuh baca yang pikiran yang terus berulang akan menjadi sebuah kejadian ya gitu loh. Nah, saya tuh pengen banget ikut kelasnya Bosman yang milioner itu loh. Oke. Nah, setelah saya baca, terus saya pikiran kapan saya bisa ikut kelas Bosman gitu. Saya bisa dan alhamdulillahnya yang minggu depan ini saya di Jogja itu alhamdulillah udah bisa ikut, Kak. Hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, Kak? Iya, itu Kak Cindy ada nggak, Kak? Alhamdulillah ada dong, Cindy kan panitianya. Oh, gitu, iya. Kak. Jadi sebenarnya MMBC itu banyak juga sih kisahnya. Jujur ya, Kak, banyak banget yang cerita sama Cindy, dari yang usahanya kebanting, bener-bener kebanting, terus yang usahanya mogok gara-gara pandemi, itu banyak banget yang cerita ke Cindy. Terus ada yang ikut batch 22 kemarin, dia cerita, jadi waktu itu usahanya lagi down banget karena pandemi, tapi setelah ikut MMBC, di MMBC yang 22 itu, goal-goalnya itu jadi tercapai gitu loh. Yang goal-goalnya itu pending, tapi akhirnya tercapai. Itu event MMBC. Semangat, Kak. Mas Rudi, keren banget sih. Tapi banyak mau banget. tanya, Kak. Mau tanya lagi, Kak. Itu kan saya udah beli yang Sadar Kaya Putih ya, Kak. Pengen banget beli yang itu, yang ada video-video itu apa, Kak? Sadar Kaya itu loh. Itu Sadar Kaya Advance, Kak. Iya, betul. Kalau misalnya, gimana? Bedanya apa, Kak? Kalau Ruri beli itu rugi gak? Maksudnya itu kan sama-sama Sadar Kaya atau gimana, Kak? Enggak dong. Kalau rugi nggak ada yang mau beli terus. Gini, Kak. Jadi Sadar Kaya Advance itu keunggulannya di video-video naratifnya. Nah, video-video naratifnya itu ada subliminal programnya. Mindset Sadar Kaya. Jadi kayak kesadaran kayanya itu dibuat sedemikian oleh Bosman gitu. Jadi kan banyak nih, walaupun orangnya udah kaya atau belum, dia pasti belum tentu punya kesadaran kaya. Paham nggak, Kak? Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya nih. Maksudnya sublim itu apa, Kak? Subliminal program. Iya. Itu mindset kaya, Kak. Jadi kayak subliminal program, mindset kaya yang dimasukin ke alam bawah sadar kita. Jadi ke pikiran bawah sadar kita. Karena di pikiran kita ini kan ibaratnya kita punya software ya, hardware-nya itu dari Allah yang mencipta, software-nya itu dari pemikiran kita. Kita punya software kaya, software kebahagiaan, software lain-lain gitu. Jadi kayak mindset kita dirubah oleh Bosman. Kalau membaca kan kita hanya tahu detail-detailnya ya, Kak. Tapi kalau misalnya video-video naratif itu, nanti pemikiran kita benar-benar dimasukin subliminal program oleh Bosman. Gitu. Dan suara video itu langsung dari suaranya Bosman. Gitu. Kakak udah punya videonya belum? Kakak udah ikut nih MMBC Jogja. Kalau videonya udah punya belum? Belum punya. Rencana mau beli yang itu SKA sih, mau ngumpulin duit dulu. Udah habis buat tiket. Iya, pelan-pelan aja ya. Nanti juga kalau misalnya ada tekad, ada niat,
kayak Kak siapa tadi Kak Anwar tadi cerita ya, pasti bisa tercapai satu-satu. Insya Allah goals-nya itu kita harus susun dong, goals kita tuh harus disusun. Gimana Kak Anwar? Pikirin aja dulu, dipikirin, diniatin, ngomongin. Sini foto aja dulu ya. Nanti siapa yang mau paket SKA nanti sini fotoin kok. Terus nanti dibayangin aja dulu, harus punya. Oke nggak tuh? Oke Kak, Cindy, makasih. Oke, sama-sama Kakak. Nah, dari cerita-cerita kakak-kakak semua, Cindy mau nanya nih, kenapa sih bisa kayak gitu pikiran? Kenapa sih dari baca ini mindsetnya beneran ada gitu loh? Kenapa gara-gara baca buku ini mindsetnya berubah? Ada yang tahu nggak? Tahu, Mbak. Apa? Siap-siap. Gimana? Karena Bosman menggunakan teknik hypnowriting. Mantap. Ada lagi yang tahu? Itu salah satunya, betul. Ada lagi yang tahu? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa semuanya itu bisa terjadi setelah membaca buku ini? Akhirnya mindset kita tuh terbuka gitu. Kenapa sih bisa terjadi? Ada yang mau jawab? Ini nggak ada yang mau ngomong gitu. Hukum universal, Mbak. Kenapa? Hukum universal. Oke, terus keluarin aja hukum semua. Jadi sebenarnya di chapter judulnya Pikiran Itu Mencipta, tadi siapa yang cerita ya? Pikiran Itu Mencipta ya? Kak Anwar atau siapa sih tadi? Nah, di halaman 66, kalau nggak salah ya, Cindy baca. Nah, Pikiran Itu Mencipta. Di halaman 66 itu judulnya Pikiran Itu Mencipta. Jadi pikiran-pikiran kita itu sebenarnya mengendalikan kita itu adalah pemikiran kita. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir positif, terus kita nekatin harus nih gini, insya Allah nanti itu bakalan terjadi karena pikiran kita tuh yang mencipta. Jadi kita harus berpikir selalu positif ya. Hati-hati loh Pak Rohman, jangan mikir yang negatif ya. Hati-hati. Siap. Oke. Sebelum lanjut, Cindy mau infoin lagi yang baru masuk. Jadi nanti ada 2 orang yang beruntung mendapatkan buku Bosman. Tapi syaratnya harus buat story di IG tentang Zoom Boba Time malam ini. Dan ketik di kolom komentar nama IG masing-masing ya, soalnya besok dikoncang. Nanti kalau misalnya kakak-kakak semuanya udah buat story tapi nggak ada nama IG-nya kan sayang dong, nggak dapet giliran, oke? Paham semuanya? Ini udah semua belum IG? Kayaknya udah banyak nih, tapi cuma berapa? Itu, Mbak, apa sih namanya, hadiahnya diundi. Iya, makanya Cindy minta IG-nya. Terus buat apa Cindy minta IG-nya? Masa Cindy follow-in satu-satu? Enggak, kirain teh apa sih dinilai penambahnya. Diapain? Dinilai. Maksudnya Cindy nilainya gimana? Bagus-bagusan nama IG. Oh nih, orangnya tuh aktif misalkan. Banyak sharingnya, banyak ngomongnya kayak gitu. Oh, itu mah ada sendiri. Itu mah Cindy, masa Cindy harus kasih tahu ke kakak-kakak semua sih. Pokoknya ya, ada 2 yang beruntung itu nanti dari nama IG ini. Jadi jangan lupa ya ditulis nama IG-nya masing-masing dan syaratnya harus buat story ya, buat story di IG. Jadi kalau misalnya nggak ada story-nya di IG nanti dibatalin. Misalnya nih besok diundi ada nama Kak Rohman, dapat nih. Kakak Rohmannya nggak buat story di IG, cancel deh, nggak jadi dapat bukunya. Lumayan loh bukunya, buku Bosman lagi. Oke, udah semua ya. Halo Kak Deni Handoyo, itu kemarin minggu lalu ikut ya. Cindy ingat kok. Kok mute sih Kak Deninya?
Dah, oke Mbak, lanjut. bukunya boleh ini gak? Boleh request? Boleh. Boleh. Berdoa aja dulu. Berdoa dulu, mindsetnya di bagus dulu. Halo Mbak Cindy. Halo Kak Denny, hai. Ya. Mudah-mudahan nggak bosan sama saya ya. Enggak dong, masa sih dibosen. Halo teman-teman semua, sahabat Bosman. Itu pada mute. Halo Kak. Halo. Halo. Hai semuanya, ini kita lanjut ya. Kita mau lanjut lagi di buku Bosman Sadar Kaya ini ada salah satu chapter yang judulnya menarik ya bagi Cindy. Itu ada di halaman 21. Cindy ingetin lagi yang belum punya buku ini nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Cindy juga masih belajar kok di sini, jadi kita sama-sama menyimak dulu ya. Jadi di chapter buku Sadar Kaya itu ada judul Jangan Membatalkan Doa. Ini nyambung ya. Prayer. Jangan membatalkan doa. Ini salah satu yang Cindy suka chapternya. Jadi intinya itu di sini Bosman pernah kejadian dia kerja sama salah satu rekan ownernya itu rekan kerjanya dulu, tapi sekarang jadi ownernya. Dia kerja di sana, tapi lambat laun Bosman resign tuh di sana. Resign karena Bosman merasa kalau misalnya waktu untuk keluarganya itu berkurang, karena Bosman lebih fokus untuk bekerja, kerja. Akhirnya Bosman resign karena untuk keluarganya, dan suatu hari Bosman tuh tiba-tiba ada sling gitu di otaknya, kayak enak ya, aku bisa sering-sering kumpul sama keluarga dan duit unlimited gitu loh. Jadi kapan gitu loh sering kumpul-kumpul punya banyak waktu sama keluarga dan uangnya itu ngalir aja gitu unlimited. Jadi itu yang ada di pikiran Bosman saat itu. Dia resign dan di pikirannya hanya ingin senang-senang dengan keluarga dan uang ngalir aja gitu unlimited. Lalu, beberapa hari kemudian, ada tetangga kontrakan Bosman itu mau minjem duit sama Bosman. Minjem duitnya 10 juta. Tapi Bosman waktu itu Bosman cuma ada duit 6 juta. Akhirnya teman kontrakannya itu bilang tetangganya sih, dia bilang, ya udah aku minta duit 6 jutanya, kamu ambil aja tuh Wawik, waktu itu dia ngomongnya Wawik ya, sopan nggak sih Cindy? Bosman, kamu ambil aja tuh kontrakan saya, terus barang-barang di dalam kontrakan saya, motor Tiger saya, ambil aja semuanya, tapi saya butuh duit itu untuk kemana gitu, tetangganya itu. Bosman kasih 6 juta itu, dan Bosman dapat kontrakan beserta isi-isinya dan mobil Tiger. Motor Tiger, motor zaman dulu ya. Nah, pas dijual, seluruh kekayaannya itu sekitar 19 juta, sedangkan Bosman hanya memberikan duit 6 juta. Untung dong. Untung nggak tuh? Untung kan? Setelahnya, itu Bosman nggak kerja ya, cuman punya pikiran itu, tiba-tiba duit aja ada. Setelahnya beberapa hari kemudian, Bosman ke Ancol, ngajak anaknya jalan-jalan. Liburan gitu setelah resign. Habis itu Bosman itu melihat ada lukisan, cantik banget lukisannya. Pas Bosman tanya harganya 3 juta. Akhirnya Bosman mikir-mikir lagi nih. Bosman bilang 1 juta aja ya Pak, pakai bahasa Jawa ya, sedih kurang paham bahasa Jawa, intinya kayak gitu. 1 juta aja ya Pak. Terus pertama bapaknya nggak mau, tapi ujung-ujungnya mau juga. 1 juta tuh beli lukisannya, dibawa pulang tuh lukisannya, dibawa pulang ke rumahnya, dipajang, cakep. Terus ada temen istrinya Bosman main ke rumahnya Bosman. Nah temennya ini bawa ibunya. Temennya ini dari luar negeri, bawa ibunya, gede-gede. Ibunya ini ngeliat lukisan Bosman nih.
akhirnya ibunya ini tiba-tiba mau beli lukisan Bosman. Ditanya nih, Bosman nggak mau dong, orang Bosman baru beli, masa dijual lagi kan? Tiba-tiba ibunya bilang gini, saya beli 10.000 dolar. Berapa tuh? Kalau $1 sekarang $1 berapa sih? 14.000 ya? Dulu paling berapa, tapi dikali 10.000 deh. Dengan modal cuma 1 juta, Bosman dapat 10.000 dolar. Akhirnya ya, siapa sih yang nggak mau ngejual? Dijual lah sama Bosman. 1 M nggak? Kenapa, Kak? 1 M berat. Kayaknya lebih deh kalau 10.000 dolar. Tapi tergantung sama dolar dulu ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang kan $1 14.000 ya, apa berapa sih? Dolar Jokowi, Kak. Jokowi, Pak Jokowi, Pak Sopan. Nah, terus ya. Nah, intinya itu gini, Bosman udah resign nih dari kerjaannya. Dan pikiran Bosman itu hanya gimana caranya saya terus kumpul dengan anak-anak dan duit ngalir. Bosman punya pikiran cuma itu dong. Tapi tiba-tiba ternyata bener dong mindsetnya. Karena itu jangan membatalkan doa. Bosman nggak ada pemikiran kayak, wah, nggak mungkin nih dapat duit dari mana. Itu namanya cancel doa. Makanya kita harus terus, kalau apa yang kita minta sama Allah, jangan di-cancel. Itu dari judul jangan membatalkan doa. Nah, Cindy mau tanya nih sama teman-teman semua di sini, ada nggak yang kisahnya sama kayak Bosman? Kayak misalnya pengalamannya, misalnya nih ada 2, misalnya yang pertama udah minta tapi meng-cancel, dan yang kedua terus saja minta terus nggak di-cancel. Ada nggak yang pengalamannya kayak gitu? Sharing dong. Ada, Kak. Ada, Kak. Ada siapa? Mana nih? Siapa dulu yang tangannya? Siapa yang mau jawab duluan? Ini yang dari tadi, Kak Ahmad. Ada, Kak. Gimana? Silakan, Kak. Oh, Kak Pahlevi, silakan. Iya, Kak. Malam, Kak Cindy. Halo, Kakak. Ya, malam semuanya. Halo. Halo, ya. Perkenalkan, saya Pak Levi dari Mojokerto ya, Kak ya. Halo. Iya, suaranya jelas nggak? Jelas kok, jelas. Iya. Sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan. Kalau untuk buku Sadar Kaya kebetulan baru baca sampai chapter 2 ya, jadi belum yang kayak yang doa nggak boleh di-cancel itu ya. Cuman pengalaman saya mirip sih kayak ceritanya Pak Bosman ini. Jadi saya kan baru mungkin 3 bulan lah resign dari kerjaan gitu, karena mikirnya juga kebanyakan kerja nggak bisa sama orang tua itu juga ngapain gitu kan. Terus kan saya kan beralihnya ini lebih ke trading saham sama kripto kan. Saya sih mikirnya waktu itu cuman kayak dari modal puluhan dolar sih pengennya kayak jadi ribuan dolar gitu. Terus apa ya? Ya pokoknya intinya cuma ikhtiar seadanya, terus habis itu juga doa, terus dipikirin kalau bisa. Biasanya sih lebih baik kalau saya sih biasanya ditentuin sih, kayak misalnya bulan depan itu pengennya kayak nambahnya $1.000, terus habis itu bulan depannya $5.000 kayak gitu sih. Dan alhamdulillah sih kejadian sih Kak. Ya memang bisa sih kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Yang lagi Kakak nanti kirim ke Cindy ya separuh. Bercanda kan? Apa ya? Kirim ke Cindy separuh ya. Oh iya, moga-moga tambah banyak. Ntar kirimin lah. Ini canda-canda. Iya. Soalnya biasanya kalau dibagiin itu bisa tambah banyak Kak. Wah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya saya tuh punya konsep gini Kak. Kalau misalnya
saya itu nggak pengen, kalau misalnya kita itu nggak pengen hidupnya susah, berarti kita itu harus ngilain kesusahan orang lain gitu. Benar. Jangan membuat gitu sih Kak. Mengurangi orang lain itu bagus, tapi jangan menambah beban orang lain. Iya, jangan dong. Iya. Ya, Oke. Iya. Mungkin gitu aja Kak. Makasih. Sama. Tadi siapa Kak Abdul ya nunjuk ya tadi? Abdul jangan bercandain Cindy ya. Tadi kakak tadi nunjuk. Ya, Mbak, apa sih namanya tuh tentang doa kan ya? Mungkin ada kaitannya tentang doa. Setelah membaca buku Boswell tuh tentang menggunakan kata-kata tidak. Jadi berdoa itu harus apa yang menjadi keinginan kita, bukan apa yang tidak kita inginkan. Betul. Ya kan, Mbak? Betul, Kak Ya, Abdul. jadinya tuh contohnya seperti tidak boleh membayangkan gajah, tapi gajah yang keluar. Sama juga seperti tidak boleh, maksudnya kita minta kepada Allah, contohnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah tidak mau miskin, tapi yang ada di kepala kita tuh malah timbulnya itu adalah kemiskinan. Jadi kita itu harus meminta apa yang kita inginkan. Ya Allah pengen kaya, atau ya Allah pengen uang berapa duit, kayak gitu contohnya. Betul. Betul banget Kak Abdul. Hatam nih. Udah hatam buku Sadar Kaya ya? Udah dong, Mbak. Mantep, pantes. Itu ada pemikiran-pemikirannya itu benar. Keren banget Kak. Sekarang lagi lanjut buku apa nih? Tajir Melintir, Pak. Wah, banyak juga ya. Setelah buku Sadar Kaya lagi banyak-banyaknya dengar Tajir Melintir. Apa minggu depan kita bahas Tajir Melintir aja ya? Tapi setelah MMBC ya, soalnya minggu depan Cindy kan panitia MMBC, Millennial Mindset. Ada yang tahu nggak nih event MMBC? Tahu, Mbak. Ya, jadi minggu depan itu selama 3 hari, Cindy panitia event MMBC, jadi belum bisa dulu ngebahas Tajir Melintir. Mungkin minggu depannya lagi, selanjutnya lagi kita bahas. Jadi MMBC itu nanti selama 3 hari. Ada yang udah ikut MMBC belum di sini? Apa OTW? Tahun depan ada gak sih, Mbak? OTW, Kak. Mantap, siapa? Kak Mas Ruri, iya betul. Kalau tahun depan Cindy kurang tahu sih ya Kak, tahun depan masih ada atau enggak. Soalnya kan Bosman hanya infoin kalau bulan Oktober ini terakhir MMBC. Biasanya tuh ada jadwal bulan depannya lagi pasti ada jadwal, tapi ini belum ada jadwal. Tapi kalau misalnya memang tahun depan ada, nanti biasanya Cindy suka buat story-story gitu sih. Jadi kalau misalnya nomor-nomor kakak semua mau di-save sama Cindy, chat aja ya. Soalnya Cindy sering kok buat story-story tentang event-event MMBC, RES di bulan November, CEO Mastermind, itu Cindy sering buat story. Kak Cindy. Kenapa kakak? Itu yang sama Pak Sandi itu kapan, Kak? Ada nggak? Oh, itu yang Pak Sandiaga Uno ada di event RES sama CEO. Ya, kalau misalnya RES itu, Pak Sandi itu jadi bintang tamunya, guest-starnya. Itu di RES. RES itu di bulan November. Jadi, kalau misalnya MMBC itu event tentang mindset, stabilitas program. Nah, RES-nya itu eksekusinya, langsung ke lapangannya, selama 4 hari. Jadi nanti bakal banyak banget tantangan-tantangan yang diberikan oleh Bosman ke peserta-peserta. Dan nanti peserta juga dibagi beberapa kelompok dan itu nanti bakalan banyak tantangan dikasih Bosman gitu. Itu yang Millionaires. Kalau yang CEO Mastermind itu di bulan Desember itu tentang bisnis. Jadi gimana mengolah bisnis dengan baik, terus cara-cara pitching-nya, segala macam itu tentang bisnis. Nah, kalau misalnya bulan Desember itu pematerinya itu nanti ada Pak Sandiaga Uno, Pak Helmi Yahya, ada Bosman tentunya, ada Bung Chandra, itu. Mbak ikut? Ikut dong. Dari tadi saya Mbak Cindy mulu yang. Ikut dong. Otomatis sama dia. Kenapa, Kak? Udah otomatis ikut bakal Mbak Cindy. Ya, sini masa nggak ikut penitiannya.
Betul. Ya, siapa lagi mau lanjut? Yang tadi kan kita tadi bahas tentang jangan membatalkan doa. Ada nggak sih yang contoh tadi kan ada contoh yang udah berdoa tapi dapat nih, maksudnya mujarab nih doa nih. Tapi ada nggak sih yang doa tapi meng-cancel? Ada nggak? Ada Mbak, saya termasuk. Kakak Anwar juga pernah doa dan cancel? Ya, secara tidak sengaja sebenarnya. Seperti yang di buku itu kan kalau memang berdoa nggak boleh di-cancel. Semisal yang minta apa namanya, saya harusnya punya uang 1 miliar bulan depan. Tapi menurut Busman itu kan ada, tapi gimana caranya itu kan namanya udah meng-cancel doa. Dan itu sering terjadi masih sering terjadi. Untuk saya disadarkan sama Busman. Ya itu namanya meng-cancel doa. Jadi berarti nggak sepenuhnya percaya sama Allah, nggak sepenuhnya percaya tuh bakalan terkabul gitu loh. Padahal sebenarnya kita nggak boleh meng-cancel doa, jangan meng-cancel doa gitu loh. Makanya salah satu penyebab saya belum mapan secara finansial mungkin gara-gara itu juga. Gimana ya caranya gitu. Padahal dengan minta gitu aja sebenarnya. Berarti dari sekarang dong Kak. Nah ini masih dilatih Mbak. Bismillah aja Kak. Bismillah bulan depan dapat 10M. Dah. Amin. Pikirin dari mana? Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikir dari mana. Itu yang apa ya, mungkin dari pengalaman kehidupan atau histori perjalanan kita mungkin seperti itu kan pastinya mempengaruhi pemikiran kita. Misal kayak yang dari kampung mikir mau dapat uang 1M dari mana, itu kan secara tidak langsung sudah terukir di mindset kita. Nah ini sebenarnya tugas kita juga untuk menghilangkan ukiran-ukiran yang sebenarnya tidak perlu, supaya kita bisa mencapai kebebasan finansial atau apa aja yang ingin gitu aja. Itu memang perlu latihan, nggak mungkin bisa sekali balik telapak tangan itu. Kayaknya adalah mungkin 1-2 orang, cuma kalau di orang-orang awam kita tetap yakin bisa dan berproses kita aja. Betul. Lain sih emang kalau suku yang berpengalaman. Anwar. Terima kasih Mbak Gini. Yang tadi doanya rumah ya Kak? Rumah kontrakan. Iya, rumah atau kontrakan. Kontrakan, pengen buat kontrakan gitu ya berarti ya Kak? Iya. Banget. Banyak-banyakin Kak kontrakannya. Amin. Ada lagi nggak yang mau sharing nih? Dari tadi tuh yang ngobrol, yang ngomong tuh, yang udah tuh Kak Anwar, Kak Panglevi, Kak Hilman Ruri, Kak Arif juga udah sharing. Siapa lagi yang mau sharing? Ayo semangat teman-teman. Ayo. Pasti bisa deh. Mary Borjus, halo. Di unmute. Udah bisa belum? Kalau nanya boleh gak, Mbak? Iya, gimana? Kalau bertanya. Silakan Kakak, gimana? Kakak bertanya Kan, tapi gimana? Kan kalau apa sih pernah baca ya di buku Bosman itu tentang kalau semisalkan ditanya sama orang, bro mau ikutan bisnis gak? Tapi belum punya uangnya. Kan kata Bosman tidak boleh menggunakan kata tidak atau belum. Contohnya kayak tidak punya uang berarti dia tidak akan pernah punya uang. Sama juga sama belum punya uang berarti dia tidak akan pernah mendapatkan uang. Jadi caranya kalau kan kenyataannya belum punya uang. Jadi cara jawabnya gimana, Mbak? Tanyanya apa tadi? Bro, udah punya? Bro mau ikutan bisnis gak? Misalkan apa sih? Kayak investasi lah. Misalkan. Nah, terus jawabnya belum punya uang atau gak punya uang gitu. Enggak dong, jawabannya OTW, bro. Ini lagi nyiapin. OTW. Karena kita emang harus terus jalan. Jangan ngomong tidak, jangan ngomong belum, nanti belum terus sepanjangan. Bilang aja OTW. Lagi dipersiapin. Gitu. Terus kenyataannya belum punya, Mbak. Gimana? Iya.
Tapi kan dari maksudnya kan dari kakak bilang OTW lagi persiapin, siapa tahu tiba-tiba besok kakak diajak berbisnis. Kan gak ada yang tahu, Kak. Amin, amin. Nah, itu makanya, Kak, pikiran itu mencipta. Jadi apa yang kita pikirin, insya Allah, kalau kita terus berpikir positif ya, itu pasti bakalan terjadi, Kak. Bismillah. Kayak contohnya Kak Anwar tadi. Habis lebaran harus punya mobil. Benar terjadi. Benar nggak, Kak Anwar? Betul sekali, Mbak. Jadi jangan pernah bilang nggak ada atau belum, tapi on proses. Oke? Siap. Siap. Tadi ada yang angkat tangan. Siapa? Kakak siapa yang tadi yang angkat tangan? Oh ya, Kak Ferry. Gorgeous. Masih di mute ya? Dibuka aja mute-nya, Kak. Masih ke mute belum? Masih ke mute. Kakak dari situnya bisa dibuka nggak mute-nya? So, ini udah Cindy klik tapi nggak bisa. Nanti kalau dia mau nanya lower hand aja ya. Oh, Kak Ferry belum bisa ya? Nggak bisa dibuka mute-nya, Kak. Padahal ini udah Cindy klik loh. Mute-nya nggak bisa dibuka. Kak, itu mute dari Kakak Ferry-nya. Soalnya dari Cindy-nya udah bisa nih. Udah ngeklik terus. Nggak bisa dibuka mute-nya, Kak. Kak Faik, betul berpikir positif pasti ada jalannya. Mantap Kak Faik, mantap Kak Nabil. Kak Nabil berarti. Kak Ferry nggak bisa dibuka mute-nya, Kak. Tapi udah coba Cindy buka ini. Nggak bisa, Kak. Kakak mau nanya, coba kakak ketik aja deh di sini. Kalau yang lainnya coba ya, Cindy coba di KLD nih. Sini buka mute-nya. KLD bisa buka mute-nya nggak? Bisa. Kak Ferry-nya dari sananya, Kak. Dibuka aja. Kak Tajul Anwar. Pak Cindy, aku masih dalam proses pembuktian dari jangan pernah batalkan doa. Jadi sementara nyimak dulu ya. Oke, siap. Nggak apa-apa, Kak. Mantap. Kalau misalnya mau sharing juga boleh kok. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi Cindy juga masih belajar. Nggak ada yang salah ya. Namanya sama-sama belajar. Kak Ferry boleh diketik aja yang mau ditanya, Kak. Atau kepanjangan ya kalau kakak tanya ketik ya. Soalnya yang ini juga udah Cindy klik nggak bisa. Jadi itu dari kakaknya. Dibuka mute-nya. Lanjut dulu. Yang mau tanya lain, ada lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi? Kak Ferry mau sekedar sharing aja sih, Kak. Saya Ferry, reseller buku. Oh, oke. Ini gimana ya share ini ya, tapi nggak bisa dibuka. Kenapa ya? Dari kakak Ferry-nya bisa nggak dibuka? Jadi itu mute dari kakaknya. Coba live dulu terus masuk. Iya betul kata Kak Nabil tuh, coba Kak Ferry-nya keluar dulu nanti masuk lagi. Ini ada yang mau sharing lagi. Kak Ferry-nya tadi udah keluar ya? Nanti coba masuk lagi. Kak Dian mau sharing nggak? Mau tanya paling, Kak. Gimana Kakak? Silakan. Ya, soalnya kan saya juga belum membaca bukunya sampai full. Belum baca sama sekali sih, bukan sampai full. Cuman tadi dengar dari sharing beberapa teman-teman gitu ya.
kan pokoknya ya kita bayangin dulu aja gitu kan, pikirin dulu aja, terus ya nanti kayak yang bim salah bim itu langsung ada gitu kan. Nah saya tuh masih bingung gitu, maksudnya gimana sih prosesnya atau logikanya kok dari apa ya istilahnya, entah kita doa atau entah kita memikirkan sesuatu itu terus kok jadi tiba-tiba itu ya nyampe aja gitu kan, maksudnya ya pastinya di situ kan juga mungkin ada usaha kita atau dari pikiran itu akhirnya mempengaruhi usaha kita atau gimana gitu. Jadi prosesnya itu gimana gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi maksud kakak jadi kayak yang gimana ya? Gitu. Itu sebenarnya Bosman di salah satu chapter ini bisa Bosman juga udah pernah cerita. Jadi sebenarnya itu ada di pemikiran kita. Jadi ibaratnya kalau badan kita ini adalah hardware-nya, Allah yang menciptakan, pikiran kita ini yang menciptakan kita sendiri, software-nya. Jadi dari software kaya, software bahagia, semuanya kita semua. Walaupun misalnya nih ya, buruk-buruknya waktu kecil kita tinggal di lingkungan yang tidak memadai, maksudnya kayak dari orang tua mungkin atau teman, itu bisa berubah, kita bisa merubahnya. Jadi pas besar jangan pernah lagi broken nih, enggak, tapi kita bisa berubah. Contohnya saya punya teman, dia keluarganya broken home tapi dia baik-baik aja kok pas udah besar. Karena apa? Karena dia bisa membuat software pemikiran dia sendiri itu positif, nggak ngikutin masa lalunya gitu loh. Jadi itu ada di pikiran itu mencipta, makanya kita selalu harus berpikir positif gitu Kak. Jadi yakin aja. Jadi gini Kak, jadi jangan ya Kak, lihat dulu percaya. Tapi seharusnya kita harus percaya dulu dan kita bakal menemukannya. Paham nggak Kak? Oh, jadi jadi karena kebanyakan orang Indonesia, bukan orang Indonesia, rata-rata orang tuh pasti ngelihat dulu baru percaya. Mana sih coba misalnya nih, mana sih coba lihat nggak percaya kan? Itu karena orang nggak percaya. Tapi yang harus kita rubah itu adalah kita harus percaya dulu, kita harus yakin dulu, baru itu akan terjadi. Ya tentunya nggak cuma yakin-yakin aja ya, tentunya ya kita juga harus berdoa, tawakal, gitu, dan dibantu dengan pemikiran kita yang harus positif gitu. Kakak berarti belum yakin nih, mindset kakak belum yakin. Jadi kakak harus baca buku ini dulu biar mindsetnya nanti timbul. Nanti kalau misalnya kakak udah baca buku ini, kakak boleh banget chat Cindy, kakak sharing. Misalnya kakak masih ragu di mana, kakak boleh chat Cindy. Ini untuk kakak-kakak semuanya juga ya. Kalau misalnya udah baca buku Sadar Kaya dan masih mau sharing-sharing atau mau nanya sesuatu tentang buku Sadar Kaya, boleh langsung chat Cindy. Nomor Cindy udah tahu kan? Tadi Cindy share linknya. Oke? Jadi, Kak, tanya. Jadi kayak yang kalau apa mindset kita itu pengen sesuatu, yakin itu pasti bakal terjadi gitu ya. Insya Allah. Itu akhirnya kayak yang ada juga kan berpikir realistis ya. Karena kan ya ngelihat kondisi kita itu kayak gimana gitu kan ya. Jadi keseimbangan antara ya orang mah pasti mikirnya mah kan ya yang ideal-ideal, pengen ABC apa dan sebagainya gitu kan. Tapi kan kadang faktanya kan ya kenyataan itu nggak selalu sesuai dengan harapan kita gitu kan. Nah, itu doa. Oh gitu. Makanya di salah satu buku Bosman ini ada judul yang jangan membatalkan doa. Tadi kakak dengarkan yang Kak Anwar tadi. Jadi Kak Anwar tadi cerita kalau misalnya dia pengen dapat, tapi abis Lebaran beneran dapat. Tapi ada satu kejadian di mana Kak Anwar pengen dapat uang berapa juta tadi, tapi dia mikir kemana dapetnya. Akhirnya nggak dapat, itu namanya meng-cancel.
Jadi kalau memang kita pengen sesuatu itu jangan pernah bertanya dapat dari mana sih? Kan aku cuman kerja kayak gini-gini. Nggak mungkin banget. Itu namanya cancel doa, Kak. Makanya jangan meng-cancel doa. Di salah satu buku Bosman ini ada judulnya Jangan Membatalkan Doa. Oke, Kak? Ya, nanti dibaca lagi. Oke, lanjut Kak Taufik. Silakan Kak Taufik. Oke, bismillah. Sebelumnya ya? Oh iya, sama Kak, yang kemarin juga ikut. Mantap, siap. Gimana Kak? Untuk buku Sadar Kaya ya, itu kan tentang termasuk juga planning kita ya, planning ke depan. Nah, termasuk financial planning. Financial planning ini mungkin bukan untuk orang yang kaya, tapi untuk orang yang mau sejahtera, begitu kan bahasanya. Nah, mungkin saya mau menanyakan juga, bebas ya nih ya, gimana sih cara financial planning yang bagus menurut Kak Cindy gitu gimana? Metode apa, cara apa, mungkin konsep apa yang Kakak tularkan kepada kita? Kalau untuk metode planning ya, kalau misalnya untuk keuangan ya, itu kayaknya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya kakak-kakak semuanya ngikutin Garputala, itu sering banget share-share untuk masalah keuangan. Jadi misalnya nih, misalnya contoh, Cindy gajinya sekian persen. Jadi berapa persennya itu untuk keuangan makan, terus berapa persennya untuk bayar kontrakan atau apa gitu yang punya kontrakan ya. Terus berapa persennya kasih istri yang udah punya istri, berapa persennya itu jangan lupa untuk amal ya. Berapa persennya untuk amal, karena Bosman pernah cerita gini, dia duit, misalnya dia cuma duit 50.000. Nah, ada orang yang minta nih sama Bosman, tapi Bosman cuma punya 50.000. Yang dilakukan Bosman adalah memberikan semua duit Bosman itu ke orang yang kurang mampu. Karena Bosman percaya, seberapapun yang dikeluarkan oleh Bosman, nanti pasti ada aja di dompet. Dapat aja nggak tahu dari mana. Itu. Jadi kita jangan pelit ya sama sesama. Terus berapa persennya, jangan lupa berapa persennya itu untuk keuangan yang mendadak. Misalnya kayak kita ada tabungan nih, kita ada berapa persen tabungan, tapi jangan ditabung semua, Kak. Nanti tiba-tiba beberapa hari kemudian teman kakak, beberapa hari kemudian teman kakak ada yang mau minjem atau ada sesuatu yang dadakan. Jadi tabungan itu jangan ditabung semua, tapi harus ada beberapa persen untuk jaga-jaga gitu. Benar. Gitu Kak. Karena kakak ikutin terus Garputala, jadi di Garputala itu sering juga share-share kayak gitu kok. Jadi berapa persennya. Tapi tergantung di diri masing-masing karena ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih kuliah. Jadi itu tergantung ya masing-masing. Ya, mantap. Mantap. Masya Allah Kak Cindy. Ya, makasih Kak. Selanjutnya Kak Eldi. Halo. Kakak di oke, gimana Kakak? Mau nanya Kak Cindy, saya hampir ya nggak banyak sih, tapi hampir semua buku insya Allah saya ada. Alhamdulillah. Cuma saya jujur kadang masih ada yang apa segelnya masih belum saya lepas karena saya nggak apa ya kurang ada waktu untuk membaca. Kalau saya harus membaca yang itu buku Sadar Kaya kah atau Tajir Mikir atau yang apa yang lebih dulu lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya yang dibilang lebih dulu atau yang mana itu sebenarnya nggak berepisode ya, karena nggak berepisode jadi semua buku bisa dibaca awal. Tapi kalau Cindy baru saranin ya Sadar Kaya dulu, soalnya Sadar Kaya ini merupakan 25 tahun pengalaman seorang Marty Gowick. Ini ada di sini Kak, jadi dikupas 25 tahun Pak Ulwik ini di buku ini. Gitu. Ditanya lagi ke LT. Mana ya? Apa yang dari cerita-cerita yang tadi pengalaman teman-teman, apakah ilmu yang dari Bosman itu
sama kayak ilmu law of attraction. Gimana Kak? Law of attraction. LOA, law of attraction. Oh. Kayaknya sih kalau saya ini kan mirip-mirip, karena saya juga kan belajar juga ilmu loa ini, saya juga belajar juga. Bosman ini kan kayaknya lebih asik lah dipelajarinya gitu, lebih asik dipelajarinya, lebih umum. Mungkin kalau loa kan kiblatnya kan ke siapa? Mas tadi kan ada yang nyebutin apa? Kayak buku The Secret itu. Saya sendiri buku The Secret saya juga nggak tahu, nggak pernah baca. Cuma kan kalau para praktisi loa berkiblatnya ke buku The Secret. Nah, secara apakah ya kayaknya sih sama gitu. The Secret ataupun ilmu loa sama apa yang diajarin sama Bosman ini kayaknya sama gitu. Cuma apa ya, saya juga kayak tidak mengcancel doa gitu. Di loa itu juga diajarin juga, tapi saya lebih asik kayaknya metode yang diajarin Bosman, lebih asik lah itu menurut saya sih, menurut saya. Saya juga nggak boleh mengcancel doa. Sama kok, yang loa tadi juga sama. Sebenarnya kan kemanapun kita belajar, yang penting niatnya ya Kak. Karena kan kita juga kalau bisa banyak guru juga nggak apa-apa, banyak guru gitu. Jadi kalau kakak punya banyak guru, misalnya kakak ngikutin Bosman juga atau yang lainnya, dan menurut kakak itu bagus pemikirannya, nggak ngajarin kesesat ya, oke sih, oke aja gitu. Mantap, terjawab nggak Kak? Terjawab sih. Gitu. Jadi apa yang diajarin Bosman ini kalau saya pikir-pikir juga sama, yang ilmu loa juga gitu. Cuma dari Bosman ini saya lebih apa ya? Lebih asik lah, nerimanya itu lebih asik gitu. Ya semoga lah mulai malam ini saya juga akan mulai membaca lagi lah buku-buku Bosman. Iya. Segelnya saya buka lagi. Segelnya yang belum kebuka sama saya buka lagi gitu. Jujur saya sebenarnya udah lama, kayaknya udah hampir setahun kayaknya deh buku Bosman udah di saya itu belum saya buka gitu. Sayang banget, dibuka dong, masa cuma dibeli saja, sayang Kak. Ya saya juga berharap tahun depan juga MMBC juga ada gitu. Amin, daftar sama Cindy ya. Siap. Oke. Oh iya Kak Cindy, kalau boleh usul ini kan teman-teman biar apa silaturahimnya kita itu terjalan meskipun nggak cuma di Zoom ini aja, biar kita sama-sama belajar tentang buku sadar yang kita bahas hari ini kan buku sadar kaya. Gimana kalau kita bikin link entah itu WA ataupun di Telegram, bikin link grup bareng, jadi kita bisa sharing bareng lah, biar vibrasi teman-teman itu bisa, biar kita menyerapnya enak gitu. Boleh. Gitu sih. Itu sih saran dari saya Mbak Cindy. Karena saya lihat tadi ada juga, saya baca teman-teman ada yang dari Purwakarta di sini. Ya deket, ternyata saya kan juga di Cikampek. Terus ada teman-teman yang di mana? Yang di Madiun. Kebetulan istri saya orang Madiun gitu. Jadi kan siapa tahu nanti bisa kopdar lah, istilahnya seperti itu. Itu saran sih Mbak Cindy. Makasih. Oke, siap banget Kakak. Nanti gini aja ya Kak, nanti Cindy share aja kali ya linknya ya di Telegram. Kalau di WhatsApp kan cuma beberapa ya, grupnya nggak bisa banyak. Jadi nanti Cindy share di link Telegram aja, nanti Cindy share ya, biar teman-teman juga bisa lebih lanjut di sana ngobrol dengan sadar kaya segala macam. Oke? Makasih Kak sarannya. Kita lanjut ke Kak Nevita dulu ya. Kak Palevi sabar ya. Kak Nevita dulu. Halo Kakak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf ya nggak pakai picture ya. Nggak apa-apa. Ya gimana? Ya, mudah-mudahan. Oke, salam kenal semuanya. Saya Nevita dari Sidoarjo. Mungkin ada yang teman-teman dari Sidoarjo. Ya, Sidoarjo Jawa Timur ya. Oke, jadi
Ya, jadi mungkin saya bisa sharing ya, sebelum kenal dengan Pak Mardigu ini, karena memang saya baru kenal dengan Pak Mardigu kan 2 tahun terakhir ini ya. Jadi saya mengalami, sebelumnya itu sudah mengalami dulu. Jadi dulu waktu, saya cerita dulu ya. Waktu saya bekerja, saya ini punya duit 100.000. Kebetulan ibu saya itu butuh duit untuk belanja. Akhirnya saya berikan 90.000 untuk ibu saya, sedangkan untuk gajian lagi nunggu 2 minggu lagi. Nah, karena saya percaya dengan apa yang diajarkan oleh agama saya itu, berpikirlah sesuai prasangkamu. Jadi saya udah cuek-cuek aja. Uang yang saya pegang adalah 10.000 dan ternyata siang itu saya mendapatkan rezeki dari klien sebesar 1,5 juta. Padahal dari 90.000 saya berikan ke ibu saya dan alhamdulillahnya siang itu langsung dibayar sama Allah 1,5 juta. Masya Allah ya. Jadi tadi kalau dari Pak LD tadi adalah law extraction, itu adalah memang ada keterkaitannya di sana ya. Itu kan hanya istilah aja ya. Dan pastinya untuk sadar kaya ini itu mungkin memang semuanya dari dirinya sendiri. Ada kekuatan dan memang ada keyakinan dan kesungguhan hati, memang kita memang pingin gitu. Jadi dulu ketika saya menjadi karyawan dan keluar saya resign menjadi seorang pebisnis, itu juga hal yang tidak mudah karena dari gaji yang saya terima pada waktu itu ke bisnis itu turun 10 kali lipat. Tetapi karena lagi-lagi percaya dengan apa yang saya prasangkakan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu Masya Allah. Jadi apa yang saya pikirkan, contoh saya ingin mobil sport, ya, mobil sport. Dan ketika itu saya punya uang, ya, ada yang menyarankan udah beli aja mobil Avanza ya, karena untuk keluarga. Tetapi karena saya memang dari basicnya pengen mobil sport, akhirnya ketika saya sudah DP ya, itu rasa-rasanya tidak ada niatan untuk meneruskan untuk saya lunasi mobil tersebut karena memang bukan mobil impian saya. Dan pada akhirnya yaitu tadi kekuatan lagi dari pikiran, karena memang mobil sport itu harganya lebih mahal daripada mobil Avanza tersebut ya. Jadi kekuatan pikiran saya menginginkan mobil tersebut dan Masya Allah subhanallah ya. Dan itu terjadi semua ya. Jadi itu balik lagi ke diri kita. Benar nggak sih saya memang menginginkan hal tersebut? Begitu juga bukan hanya itu ya, makanya saya tulis itu sering. Jadi saya sebelum mengenal ilmu ini ternyata ada ilmunya ya, Pak Wowi, Pak Mardigu membuat sebuah tulisan yang saya baca, Masya Allah. Ternyata saya sudah mengalami ini, ternyata ada ilmunya, termasuk loa tadi Pak LD yang sampaikan itu. Jadi betul-betul memang kekuatan pikiran kita itu adalah kekuatan yang sungguh sangat luar biasa, termasuk buat Mbak Dian ya mungkin ya. Nah, Mbak Dian tadi yang masih ragu, karena keraguan dan ketakutan itu adalah setan daripada ya yang mungkin yang di agama kita diajarkan seperti itu ya, itu adalah setan ya, yang mengganggu kita, termasuk yang membatalkan doa. Begitu Mbak Cindy, mungkin panjang ya. Gitu juga teman-teman ya. Iya, termasuk juga ikut seminar-seminarnya Pak Mardigu ya, termasuk saya ikut res di Bali kemarin. Itu ya saya ikutin ya. Jadi semuanya balik ke pikiran kita. Masukin aja, baca buku-buku yang positif, yang kita dengarkan juga kita positif ya kan, yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu akan menjadi akan masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang kita dengar itu juga akan masuk ke dalam pikiran. Contoh nih, kita dengerin orang yang sering ngeluh, orang yang sering adu domba atau mungkin ya curhat gitu, yang rasani ya kata orang Jawa gitu ya. Nah, akhirnya itu akan juga ganggu pikiran kita. Nah, jadi pilihlah teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Begitu sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa silaturahim dengan baik dan semuanya menjadi
tajir melintir seperti Pak Mardi. Ya, Evita, bener banget itu. Apalagi yang temen itu ya, pilihlah, ada yang pernah bilang quotes kalau misalnya pilihlah 5 teman kalian yang kalian kalian mikirnya kalau dia itu bakalan sukses. Betul, betul Bang. Giring kita juga ke jalan yang sukses. Jangan kita bukan nggak boleh ya, tapi jangan terlalu dekat dengan teman-teman yang pemikirannya ke arah negatif gitu. Ya, benar banget. Bukan Evita? Iya, Mbak Cindy. Mudah-mudahan kita ketemu di MMBC ya. Evita lagi MMBC? Iya, ini waktunya. Karena kemarin baru dari Jakarta, kan seminggu Jakarta keliling. Oke, nanti daftar ya Kak sama Cindy. Insya Allah. Ya, ditunggu loh. Oke. Ini karena waktunya udah sebentar lagi, kita foto bareng ya. Bisa nggak on cam? Yang bisa on cam gitu. Cindy mau foto-foto sama kakak-kakak semua, jadi oke, bener kata Jul, dirapin dulu tuh rambutnya. Yang rambutnya masih kusut. Boleh. Ini tuh temut. Kita ceritanya keren banget. Terima kasih kakak, itu menginspirasi untuk Cindy juga sih. Oke, amin. Kita juga masih belajar. On cam yang bawa punya buku sadar kayanya juga boleh ya dipegang. Mana nih yang on cam? Lanjut on cam ya. Oke, udah bisa. Maaf nggak buka on cam ya? Oh iya, nggak apa-apa kakak. Lagi di jalan. Oh iya, siap. Hati-hati ya kak. Oke. Ini miring ya? 1, 2. Udah. Oke, makasih semuanya. Oh ya, Cindy ingetin lagi. Jadi bakalan ada 2 orang yang beruntung malam hari ini. Syaratnya adalah memposting story deh, story boleh. Membuat story IG tentang Boba Time, Zoom Boba Time malam ini. Nanti tag IG Garputala dan tag IG Bosman. Nah, cantumkan nama IG kakak-kakak semua di komen. Jadi diundinya besok. Jadi Cindy ngundinya besok ya, sekitar sore kita umumkan di Garputala ya. Jadi nanti bakalan kita umumkan di IG Garputala. Jangan lupa di-follow juga. Terus buat story. Oke, jelas semuanya. Jangan lupa IG kakak-kakak semuanya. Nanti kelewat deh, nggak dapet. Oh ya, kalau misalnya nih besok Cindy undi ternyata nama kakak masuk. Tapi kakak nggak buat story. Itu maaf banget, itu kita cancel ya. Jadi syaratnya harus buat story dan tag IG Bosman plus IG Garputala, oke? Mantap semuanya, Cindy akhiri batch malam ini. Nanti bakalan kita lanjut di setelah MMBC ya, MMBC Yogyakarta, kita lanjut lagi, nanti akan Cindy infokan. Dan yang mau mendaftar MMBC boleh banget sama Cindy, apalagi kalau misalnya mau nanya-nanya tentang event atau produk Bosman, boleh chat Cindy. Nanya nggak bayar kok, nanya-nanya tentang ilmu, Cindy siap menjawab, oke? Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Dah. Malam, Kak Cindy.